Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Alvan Zubair selaku dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam penyusunan dasar negara. Kontribusi umat Islam dalam penyusunan dasar negara melalui beberapa signifikan. Ada beberapa contoh umat Islam dalam menyusun dasar negara. Yang pertama yaitu ada penggunaan terminologi Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Penggunaan terminologi Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Wakil Ketua MPR Hidayah Nur Wahid menegaskan bahwa tokoh Islam berkontribusi dalam penyusunan dasar negara dan ideologi Pancasila dengan menggunakan terminologi Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Yang kedua yaitu ada pengasuh spiritualitas. Yang kedua ada pengaruh spiritualitas. Pengaruh spiritualitas. Orientasi kepada spiritualitas kepada masa Bani Umayyah telah mendorong penghargaan terhadap pluralitas, sehingga beragam aliran pemikiran tumbuh dan berkembang dalam bingkai kedaulatan Islam yang memberikan di setiap golongan, yang memberikan sisi-sisi positif di setiap golongan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu dan pengetahuan, umat Islam kala itu belajar keras untuk melahirkan peradaban baru dan dengan semangat spiritualitas tinggi untuk membangun kebersamaan peradaban lama. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh dalam perumusan dasar negara. Pengaruh dalam perumusan dasar negara seperti Piagam Jakarta menjadi pionis dalam mengawal tolak ideologis dasar negara yang mengacu pada fakta Jakarta tersebut. Kontribusi umat Islam sebagai dasar negara namun bertentangan dengan kaum nasionalis dan non-muslim menjadikan Pancasila menjadi dasar negara yang akhirnya terbentuk. Dan yang kedua yaitu ada beberapa tokoh umat Islam yang ikut berkontribusi dalam penyusunan dasar negara tersebut. Yang pertama yaitu ada Kiai Haji Maskur. Beliau lahir pada tanggal 30 Desember 1904 di Malang. Beliau adalah Menteri Agama Indonesia pada tahun 1947 sampai 1949 dan tahun 1953 sampai 1955. Beliau pernah menjadi DPR RI pada tahun 1956 sampai 1971 dan Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968.
Kiai Haji Masykur. Beliau ini ikut berkontribusi dalam memberikan kontribusi pemikirannya dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau lahir pada tanggal 1 Juni 1914. Beliau adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga Menteri Agama. Pada era Orde Lama, beliau adalah ayah dari Presiden keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur, dan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau ikut berkontribusi sebagai tokoh nasionalis Islam yang turut memberikan sumbangan pemikirannya mengenai dasar negara Pancasila. Yang ketiga yaitu ada Kiai kok hilang ya? Yang ketiga yaitu ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Beliau lahir pada tanggal 16 April 1907 di Kabupaten Gunung Kidul. Beliau adalah aktivis guru dan profesor Islam Indonesia yang menjadi rektor magnifice yang dibeli Universitas Islam Indonesia pada tahun 1948 sampai 1960. Beliau ikut berkontribusi sebagai tokoh nasional Islam yang juga berkontribusi dalam penyusunan Pancasila. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Dan tokoh yang terakhir yaitu ada Ki Bagus Hadikusumo. Beliau lahir pada tanggal 24 November 1890 di Kauman, Yogyakarta. Beliau adalah seorang pemuka agama dan politis berkebangsaan Indonesia yang dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. Di dunia politik, beliau merupakan pendiri Partai Islam Indonesia pada tahun 1938.
Ki Bagas Hadikusumo. Beliau juga ikut berkontribusi sebagai pahlawan nasional yang berperan penting dalam mengkompromikan politik, ideologis, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Demikianlah sedikit penjelasan tentang kontribusi umat Islam dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada Kiai Haji Maskur, yang kedua yaitu ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dan yang ketiga yaitu ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, dan yang terakhir yaitu ada Ki Bagus Hadikusumo. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.